Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan selalu mengingatkan, jangan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Jika engkau mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, engkau akan binasa. Tetapi percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Saudara, Tuhan terus-menerus menyampaikan hal ini kepada kita. Biar kita menjadi orang bijaksana. Kita menjadi orang yang percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, bila manakah manusia dapat bercermin siapakah dirinya itu sebenarnya? Saudara, ketika orang mulai membaca firman Tuhan, setidaknya membaca surat Roma ini, maka kita mulai memahami siapa diri kita. Saudara, sampai hari ini pada umumnya manusia merasa dirinya benar. Bahkan membenarkan diri di atas dasar apa yang dia lakukan. Bahkan di dalam prinsip-prinsip dasar yang mulia seharusnya, yaitu hak asasi manusia. Saudara, dunia ini juga terus berusaha untuk membangun peradaban yang mencoba menaikkan harkat dan martabat manusia, di antaranya seperti kaum perempuan dan anak-anak. Namun saudara, kita patut terus prihatin bahwa kejahatan dan kenajisan dilakukan oleh seluruh kalangan manusia. Ada di antaranya orang-orang berpendidikan. Ada di antaranya orang-orang dengan jabatan yang terhormat. Ada di antaranya orang-orang yang mengakui sebagai orang beragama. Ada di antaranya orang yang terus berseru-seru tentang hak asasi manusia. Serta orang-orang yang sepatutnya kita memikirkan bahwa orang-orang ini tidak akan melakukan kejahatan kenajisan seperti itu. Saudara, kenyataan yang seperti ini membuktikan kepada kita bahwa firman Tuhan memang benar. Dan manusia hidup di dalam semangat ilusi yang mereka tidak dapat raih. Mari kita membaca Roma pasal 1. Ayat 18 sampai dengan 32. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak dalam pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa tiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
firman Tuhan hari ini hendak mengedepankan kepada kita hal yang tidak nyaman untuk didengar oleh siapapun, yaitu sebab murka Allah nyata dari surga. Saudara, berita yang disampaikan tentang Tuhan Allah sampai hari ini pada umumnya adalah Tuhan itu Maha Pengampun dan Penyayang. Sehingga orang-orang berpikir bahwa di atas kepala mereka adalah pengampunan dan kasih sayang. Tetapi manusia lupa bahwa yang di atas kepala manusia berdosa adalah murka Allah yang siap ditimpakan untuk membinasakan manusia itu. Saudara, inilah berita firman Allah kepada seluruh dunia. Kepada orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Dunia atau manusia seluruh dunia adalah manusia berdosa dan berada di bawah murka Allah. Saudara, oleh karena itu, saudara, mengapa Alkitab memberitakan tentang kasih karunia Tuhan di dalam Yesus? Karena seluruh manusia sudah berada di bawah murka Allah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, manusia bertanggung jawab atas kebinasaannya sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas sekali memberitahukan kepada kita bagaimana perilaku manusia berdosa, yaitu menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara-saudara, manusia berdosa adalah manusia yang tidak dapat menerima kebenaran Allah. Saudara, Allah telah menyatakan bahwa Dia itu ada. Memang manusia tidak bisa menyaksikan akan kekuasaan Allah atau menyaksikan tentang keilahian Allah. Namun, manusia bisa melihat dari ciptaannya yang merupakan penyataan Allah kepada manusia. Melalui ciptaannya, Allah menyatakan diri bahwa Dia itu ada. Tetapi manusia yang tahu Allah itu ada, itu Alkitab katakan, manusia tahu. Tetapi manusia tidak pernah mau mengakui Allah. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka bahkan berpikir dengan pikiran yang bodoh, dengan menggantikan Allah dengan hal-hal yang lain. Saudara, firman Tuhan berkata di bagian yang lain, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dikatakan menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara, ketika kita bicara manusia berdosa, binasa. Saudara, itu karena manusia sendiri yang memilih jalan kebinasan itu. Tuhan mengasihi, namun manusia menolak Tuhan yang mengasihi. Tuhan memberikan jalan, manusia menolak jalan itu. Tuhan mengutus Yesus Kristus berkorban di kayu salib. Manusia menolak pengorbanan Kristus. Tuhan ingin memberikan hidup yang kekal, dan manusia menolak untuk menerima hidup yang kekal. Sehingga saudara, murka Allah ada di atas manusia berdosa. Dan manusia berdosa, upahnya adalah kebinasaan. Manusia yang berdosa bertanggung jawab untuk kebinasaannya. Tetapi kasih karunia Tuhan di dalam Yesus, itulah satu-satunya yang dapat menyelamatkannya. Yang kedua, saudara, kejahatan dan kenajisan kehidupan manusia
Karena manusia itu memberontak kepada Tuhan dan kepada kebenaran Tuhan. Saudara, Alkitab berkata begini, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka Alkitab berulang-ulang kali karena manusia itu tidak mau mengakui Allah, tidak mau percaya kepada Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang penuh dengan kecemaran, kepada pikiran-pikiran yang sia-sia. Saudara, ketika kita menyaksikan di dalam dunia ini bagaimana orang berbuat sesuatu yang sesungguhnya kita tahu ini bukan sesuatu yang benar, tapi sesuatu yang tidak benar. Saudara, Alkitab memberitahukan mereka sudah mengalami penghakiman Tuhan karena Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka, menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran mereka yang sesat, menyerahkan mereka kepada kecemaran. Saudara, bukankah semuanya itu adalah tanda-tanda kebinasaan seseorang? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau hidup di dalam dosa, dan engkau menyukai dosa, dan engkau hidup sesuai dengan arus zaman ini yang penuh dengan kesesatan, dengan pikiran-pikiran yang terkutuk, engkau hidup dalam kecemaran, engkau jangan bangga. Engkau sedang berada di bawah penghakiman Tuhan. Karena Tuhan menyerahkan engkau kepada semuanya itu. Dan itulah perjalanan di dalam kebinasaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah diberitakan kepada kita karena Tuhan sayang sama kita. Firman Allah diberitakan kepada kita bahwa Tuhan murka kepada kita supaya kita mencari kasih karunia Tuhan di dalam Yesus. Bukan dengan membenarkan diri, tetapi dengan menyerahkan diri dan bertobat dan berkata, Tuhan, saya mau percaya kepada kasih karuniamu di dalam Yesus Kristus. Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang menerima kasih karunia Tuhan di dalam Yesus. Tapi orang yang binasa adalah orang yang hidup semakin menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada jalan kebinasaan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami disadarkan bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan penyayang pengampun. Tetapi bagi orang berdosa, murka Allah sudah berada di kepala kami. Namun Tuhan, kami berterima kasih. Kebinasaan itu adalah tanggung jawab kami karena kami berdosa kepada Tuhan. Karena kami memberontak kepada Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur ada kabar baik. Ada kasih karunia Tuhan di dalam Yesus ketika kami mau percaya kepadanya. Kami menerima keselamatan dan kami menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami orang bijaksana. Menerima Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.